Dakwah salaf ini justru menghalangi orang dari mengkafirkan orang. Nggak boleh kita mengkafirkan orang. Mengkafirkan ada syaratnya, dan yang berhak menentukan itu siapa? Ulama. Nah, di video ini pertama-tama Kong Jawas menyanggah bahwa Wahabi suka kafirkan orang. Dimusuhi oleh siapa? Oleh dai-dai yang menyesatkan, dari tokoh-tokoh ahlul bidah wasyirik. Kong Jawas ini menganggap dakwahnya satu-satunya dakwah tauhid. Sedangkan dakwah-dakwah aswaja dari kalangan Syafi'iyah dan imam lainnya dianggap dakwah menyeru kepada kesyirikan. Yang mentakwil firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu, dengan mulkahu, maka yang semacam ini tidak akan keluar dari perkataan orang muslim yang beriman. Nah, di sini Albani ini menganggap Imam Bukhari bukanlah muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, ya mu'asyaral muslimin, sobat Tuarul yang dirahmati Allah. Baik, dalam pertemuan kali ini kami akan menampakkan bagaimana Wahabi ini mengkafirkan orang di luar golongannya. Bahkan Albani sendiri, yaitu ulama rujukan Wahabi, mengkafirkan Imam Bukhari dalam kitabnya berjudul Fatwa Syekh Albani. Memang kita sih tidak terkejut dengan fatwa semacam ini, karena memang Wahabi ini sudah masyhur suka mengkafirkan, membid'ahkan dan menyalahkan amalan kelompok lain. Bahkan kelompoknya sendiri pun disyirik-syirikkan. Namun Kong Jawas menyanggah bahwa Wahabi itu tidak mengkafirkan, tapi mengajak orang untuk tidak kafir. Itu katamu, Kong, tapi faktanya sebaliknya. Baik, kami akan buktikan di sini yang bahwa Wahabi benar-benar takfiri. Kita simak dulu videonya. Bahwa dakwah salaf ini suka mengkafirkan orang. Apakah perbuatan kufur menjadikan orang kafir? Tidak. Dakwah salaf ini justru menghalangi orang dari mengkafirkan orang. Nggak boleh kita mengkafirkan orang. Tapi kalau dia orang itu orang kafir, ya harus kita kenapa? Ya kafir, misalkan orang Islam. Orang kafir ya kafir. Kafir mengkafirkan ada syaratnya, dan yang berhak menentukan itu siapa? Ulama. Menentukan itu siapa? Ulama. Nah, di video ini pertama-tama Kong Jawas menyanggah bahwa Wahabi suka kafirkan orang. Tapi coba simak di akhir videonya. Dia mengatakan kami mengkafirkan orang yang memang dikafirkan Allah. Jadi kita-kita ini yang dia kafirkan dianggap memang Allah telah mengkafirkan kita dengan sebab tawasul, maulidan dan lainnya. Astaghfirullahaladzim. Ini orang semakin tua bukannya ingat mati, malah cari cara mengkafirkan kaum muslimin. Baik, kita simak lagi dulu videonya Kong Jawas yang Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini, kita dimusuhi oleh umat. Dimusuhi oleh siapa? Oleh dai-dai yang menyesatkan, dari tokoh-tokoh ahlul bidah wasyirik. Mereka nggak senang dengan dakwah tauhid ini. Maka kita mendakwakan dakwah tauhid ini mulai dituduh oleh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Tuduhan apa? Wahabi. Ya, masyarakat muslimin, sobat Tuarul yang dirahmati Allah. Jadi Kong Jawas ini menganggap dakwahnya satu-satunya dakwah tauhid. Sedangkan dakwah-dakwah aswaja dari kalangan Syafi'iyah dan imam lainnya dianggap dakwah menyeru kepada kesyirikan. Kong Jawas di sini dengan jelas menyebut kita-kita ini yang meluruskan fatwa-fatwa mereka disebut dengan dai-dai menyesatkan, dai-dai ahlu syirik. Astagfirullah. Begitu mudahnya lisan Kong Jawas ini menyatakan orang lain kafir. Padahal ini bukan hal main-main ketika memvonis muslim sebagai kafir. Nabi mengatakan, seandainya seseorang mengatakan wahai kafir terhadap saudaranya, maka tuduhan kafir tersebut akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Maka jika orang yang divonis kafir tidak terbukti kafir, maka kafir tersebut kembali kepada dirinya sendiri. Cek saja hadis ini dalam Sahih Bukhari. Jadi jangan main-main mengkafirkan orang. Ya masyarakat muslimin, sobat Warul yang dirahmati Allah. Bahkan sobat, jangankan kita-kita ini yang hidup kemarin, Imam Bukhari saja dikafirkan oleh ulama yang sangat diagung-agungkan oleh Wahabi, yang dianggap bagaikan dewa langit, yaitu Pak Albani. Pak Albani ini di dalam kitabnya Fatwa Syekh Albani halaman 523, ketika beliau ditanya tentang Imam Bukhari yang melakukan takwil terhadap ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu. Apa pertanyaannya? Benarkah Imam Bukhari mentakwil wajhahu dengan mulkahu? Lalu Pak Albani ini menjawab, ya akhi, haza la yaquluhu muslim mu'min.
wahai saudaraku, siapa yang mentakwil firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu, dengan mulkahu, maka yang semacam ini tidak akan keluar dari perkataan orang muslim yang beriman. Nah, di sini Albani ini menganggap Imam Bukhari bukanlah muslim yang beriman, dengan sebab Imam Bukhari mentakwil ayat itu. Jadi di sini sangat jelas pentakfiran terhadap Imam Bukhari oleh Pak Albani. Jadi jangankan kita ini, Imam Bukhari saja yang ulama ahli hadis dianggap sebagai kafir oleh mereka, apalagi kita yang hidup zaman sekarang, lebih-lebih lagi dikafirkan oleh mereka. Jadi jangan terkejut kalau mendengar Wahabi mengkafirkan kita. Wabillahi taufik wal hidayah.